Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pendidikan kewarganegaraan mengenai hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurfitasari. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, hakikat, dan juga konsep dasar hak asasi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ruang lingkup HAM meliputi A. Hak pribadi, hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. B. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. C. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Serta D. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Selanjutnya adalah hakikat hak asasi manusia. Hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah, atau aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu A. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. B. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. C. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Yang selanjutnya adalah konsep dasar hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya, seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati. Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati. Yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Salah seorang kaum terpelajar pasca Renaissance, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati ini yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.
Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipredeli oleh negara. Melalui suatu kontrak sosial, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang prapositif mendapat pengakuan kuat. PBB didirikan dengan tujuan agar masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust Nazi di masa depan. Dan karena itu menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil. Dari paparan di atas cukup jelas bahwa teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi satu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, kemunculannya sebagian norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati, sebagaimana yang diajukan oleh John Locke. Kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak baru yang disebut hak-hak solidaritas. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna hak asasi manusia dipahami dewasa ini. Hukum dan perlindungan HAM. Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada aspek penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh beberapa institusi dan yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Setiap lembaga tersebut masing-masing melakukan tugasnya berdasarkan kaidah hukum dan peraturan undang-undang dalam aspek pidana diatur melalui Hukum Acara Pidana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Telah diatur hak yang dapat diperoleh tersangka atau terdakwa dalam pasal 50-68. Beberapa hak tersebut diantaranya untuk tidak ditunda kasusnya baik dalam pemeriksaan maupun proses pengadilan. Mengetahui apa yang disangkakan, proses yang dilalui, dan memberikan keterangan secara bebas. Mendapat bantuan juru bahasa, bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum dan memilih sendiri untuk hal ini. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya. Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan. Untuk usaha kepentingan kekeluargaan, menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan serta berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, dan hak lain yang diatur secara lebih terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan hak asasi manusia juga memberikan porsi yang besar pada aktor-aktor non-negara atau organisasi kemasyarakatan, media, institusi pendidikan, LSM, dan lain-lain untuk berperan serta menanggulangi terorisme. Hal ini karena terorisme sebagai paham dan gerakan tidak bisa hanya dibatasi oleh aparat penegak hukum negara yang jumlah dan kapasitasnya sangat terbatas dibandingkan skala ancaman dan gerakan teror yang sangat luas dan mengglobal. Melalui pemeriksaan di pengadilan, aparat negara bisa memperoleh banyak data dan informasi tentang terorisme yang diperoleh dari tersangka atau terdakwa,
saksi, ahli, dan alat bukti lainnya. Keterangan ini berguna untuk menguak dan menelusuri jaringan teror yang ada untuk kepentingan pencegahan dan penindakan. Selain itu, proses penegakan hukum menjadi media edukasi bagi publik dan terduga teroris bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah dan melanggar hukum. Hak asasi manusia dan terorisme merupakan pembicaraan yang masih diperdebatkan. Terorisme merupakan suatu tindakan kejahatan di Indonesia terhadap hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Vera Dina Salsabella. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokalitas dan universalitas hak asasi manusia. Menurut Beni Harman, pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia dan Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu terdiri dari 30 pasal dan sangat syarat dengan ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia. Secara teoritik, hak-hak yang terdapat dalam deklarasi tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 bagian. Bagian pertama menyangkut hak-hak politik dan yuridis, bagian kedua menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia, dan bagian ketiga menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan hak-hak budaya. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masalah HAM merupakan masalah yang utuh dan tidak terkotak-kotak ke dalam batasan yang sempit. Ini mengandung arti bahwa HAM harus diproyeksikan ke dalam setiap peri kehidupan manusia dengan segala dimensinya. Jadi, pelaksanaan HAM di Indonesia pun tidak boleh sebagian-bagian atau parsial. Paling tidak, pelaksanaannya harus mempertimbangkan basis filosofi HAM yang bersifat universal. Harus diakui bahwa HAM memang memiliki nilai yang mendunia. Kendati pun demikian, ketika HAM dilaksanakan di Indonesia, tentunya mesti menghiraukan sistem nilai kemasyarakatan yang ada. Artinya, secara implisit, jangan sampai konsep HAM yang dewasa ini lebih banyak berasal dari negara-negara barat, malah menghancurkan tatanan nilai yang sudah ada di Indonesia. Sebab sebagus apapun konsepsi HAM yang datang dari luar atau barat, tentu mesti dilihat dari perspektif keindonesiaan. Sungguh pun begitu tidak boleh pula diartikan bahwa Indonesia menolak HAM yang bersifat universal seperti yang sering ditudingkan oleh pers asing atau negara-negara yang tidak menyukai kemajuan bangsa Indonesia. Sebab persoalannya justru terletak pada proses berlangsungnya pelaksanaan HAM itu sendiri dengan visi, persepsi, dan kepentingan Indonesia untuk menjaga keutuhan negerinya. Secara begitu, wajar saja kalau persepsi dan kepentingan Indonesia pun menuntut untuk diperhatikan dalam konteks HAM dan masyarakat dunia. Pelanggaran HAM di Indonesia masih sering mencuat ke permukaan. Secara umum, pelanggaran HAM di Indonesia masih berkisar pada hak-hak rakyat atas sumber daya politik, keberadaan hak-hak ekonomi rakyat dalam proses dan pencapaian pembangunan, kesejahteraan kaum buruh, kaum nelayan miskin, masa depan para petani, pengangguran, dan kaum miskin di perkotaan, hak-hak perempuan dalam memanfaatkan setiap eksistensinya, dan tentu kesulitan yang senantiasa melilit nasib guru SD yang berada di daerah terpencil. Oleh karena itu, untuk melaksanakan dan mengaktualisasikan HAM secara utuh dan tidak memunculkan berbagai konflik, perlu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, harus diakui secara jernih bahwa filosofis HAM memiliki nilai-nilai universal, namun tidak boleh mengabaikan infrastruktur nilai-nilai lokal yang ada pada setiap negara. Langkah yang dilakukan adalah mensosialisasikan secara terus-menerus nilai-nilai HAM agar menjembatani perdebatan lokalitas dengan universalitas. Dalam kaitan ini pula penting dipertimbangkan adanya pendidikan HAM kepada masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Kedua, yaitu dengan konsepsi HAM harus disosialisasikan secara terarah agar menjadi kebutuhan masyarakat internasional. Di dalamnya mesti terciptakan mekanisme sosialisasi yang melibatkan berbagai visi, persepsi, aktualisasi, dan kepentingan yang majemuk. Keterlibatannya tidak dibatasi oleh kriteria-kriteria formal saja, namun harus mampu mengakomodasi siapa saja. Dan yang ketiga yaitu mesti dilakukan langkah tegas terbentuk sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran HAM.
Untuk menunjang langkah ini tentunya membutuhkan dukungan perangkat hukum yang memadai untuk keperluan tersebut. Keempat yaitu masalah HAM seyogyanya didukung oleh langkah kultural pada berbagai bangsa dan bahkan masyarakat dunia, sehingga masalah HAM bukan semata-mata masalah hukum tetapi harus sudah menjadi tindakan dan kebutuhan budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.